Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Serang, Banten. Ribuan surat suara peserta pemilu 2024 di Provinsi Banten ditemukan dalam kondisi rusak. Dari hasil penyortiran sebanyak 3.593 lembar surat suara peserta pemilu 2024 di Provinsi Banten ditemukan dalam kondisi rusak. Ribuan lembar surat suara rusak terjadi pada surat suara calon anggota DPRD Banten yang tersebar di Dapil Banten 2 sebanyak 1.223 lembar dan Dapil Banten 3 sebanyak 2.370 surat suara. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Banten, Ahmad Sujai, pada Selasa menjelaskan mayoritas dari kerusakan ini terjadi pada warna cetakan kertas yang tidak layak. Sementara sebagian lainnya rusak akibat sobekan di beberapa bagian sudut surat. Jumlah kerusakan pada surat suara ini diprediksi masih akan terus bertambah mengingat terdapat 2 daerah di Banten yang hingga saat ini masih belum melakukan kegiatan sortir dan pelipatan, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kita ke Jakarta. Rabu pagi sejumlah anggota keluarga ataupun kerabat mendiang mantan Gubernur Papua Lukas NMB mulai terlihat berdatangan ke rumah duka Sentosa Gambir, Jakarta Pusat. Rumah duka ini dijadikan tempat persemayaman jenazah Lukas NMB oleh pihak keluarga sebelum nantinya diberangkatkan ke kampung halaman mendiang Lukas NMB di Jayapura, Papua. Pihak keluarga menyampaikan jenazah Lukas NMB akan diterbangkan ke Papua pada Kamis sekitar pukul 1 WIB dan diestimasikan tiba pada Kamis 28 Desember pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelumnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa siang sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Oktober lalu menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Lukas NMB karena dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total 19,6 miliar rupiah. Lukas NMB sempat melakukan banding namun justru hukumannya diperberat dari 8 tahun menjadi 10 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan kita ke Lumajang, Jawa Timur. Setelah meletuskan awan panas sejauh 3 km pada Senin kemarin, kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif hingga Selasa siang. Gunung Semeru tampak tertutup kabut terutama di sektor timur gunung, baik dari desa Sumber Mujur maupun dari desa Penanggal di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas warga di 2 desa ini tampak normal pada Selasa siang, meski warga masih mengkhawatirkan potensi letusan dan banjir lahar dari Gunung Semeru. Petugas pos pengamanan mencatat selama 6 jam hingga Selasa siang, Gunung Semeru mengalami 13 kali letusan, 5 kali guguran, 6 kali hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sementara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga untuk tetap waspada.